teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas siklus litik dan lisogenik. Yang pertama adalah siklus litik. Jadi siklus litik adalah siklus reproduksi atau replikasi gemon virus yang menyebabkan kematian sel inang. Istilah litik mengacu pada pecahnya sel inang akibat infeksi bakteri atau virus. Virus yang hanya bisa mereplikasi melalui proses litik disebut dengan virus virulen. Jadi, proses siklus litik yang pertama adalah menempelnya ujung ekor virus pada sel inang atau fase absorpsi. Yang kedua, setelah menempel, virus akan melubangi membran sel dengan bantuan enzim lisosom. Setelah berlubang, virus akan menyuntikkan DNA virus ke dalam sitoplasma inang. Fase ini disebut dengan fase penetrasi penyuntikan DNA. Yang keempat, setelah DNA virus disuntikkan ke dalam sel inang, DNA dari virus akan dinonaktifkan dari sel inang, kemudian mengambil alih kerja sel inang. Kemudian DNA virus akan mengarahkan virus untuk menghasilkan protein, fase sintesis, dan menjadikan sel inang sebagai tempat pembentukan virus baru atau menggandakan virus. Fase tersebut disebut fase replikasi. Kemudian masuk ke fase eklifase atau perakitan, di mana di dalam terjadi proses perakitan komponen tubuh virus yang dihasilkan dalam fase replikasi. Proses ketujuh masuk ke fase terakhir, yaitu fase lisis. Pada tahap lisis terjadi ketika virus yang dibuat dalam sel telah matang. Kemudian virus menyuntikkan enzim lisosom yang akan menyediakan jalan keluar untuk virus. Lalu selanjutnya mari kita masuk ke siklus lisogenik. Siklus lisogenik dalam virologi merupakan siklus reproduksi virus selain siklus litik. Tahap dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik, perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur tetapi disisipkan oleh asam nukleat dari virus. Jadi proses yang pertama adalah tahap absorpsi dan tahap injeksi pada siklus lisogenik sama seperti siklus litik. Yang kedua, tahap penggabungan DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dan DNA virus. DNA yang terbentuk kalau tak berujung pangkal terputus dan DNA virus menyisip di antara DNA bakteri yang terputus tadi. Kemudian terbentuklah rangkaian DNA yang utuh yang telah terinfeksi atau tersisip DNA virus. Tahap yang ketiga, pembelahan DNA virus sudah tersambung dengan DNA bakteri. DNA virus tidak bisa bergerak atau disebut sebagai profag karena bergabung dengan DNA bakteri. Ketika DNA bakteri melakukan replikasi sel secara langsung, profag juga melakukan replikasi. Demikian juga ketika sel bakteri mengalami pembelahan secara langsung, dua anak sel bakteri yang mengandung profag tersebut juga ikut mengalami pembelahan. Jadi jumlah profag sama dengan jumlah sel bakteri inangnya. Yang keempat, tahap sintesis. Pada kondisi lingkungan tertentu, profag menjadi aktif. Profag bisa saja memisahkan diri dengan DNA bakteri dan merusak DNA bakteri. Kemudian, menggantikan peran DNA bakteri dengan DNA virus untuk sintesis protein yang berfungsi sebagai kapsid bagi virus-virus baru dan replikasi DNA. Yang kelima, tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan kapsid-kapsid virus yang utuh sebagai selubung virus. Setelah kapsid virus utuh diisi dengan DNA hasil replikasi, terjadilah virus-virus baru. Yang keenam, dinding bakteri akan pecah dan virus baru berhamburan keluar. Virus baru ini selanjutnya akan menyerang bakteri yang lain. Jadi itu dia tadi pemaparan dari saya tentang proses litik dan proses lisogenik. Semoga bermanfaat.